Dari Luciana Wijaya. Selamat malam Samanera dan Pak Adi. Saya mau bertanya, ketika hendak meditasi atau tidur, saya sering ada visualisasi orang-orang yang berpenampilan aneh. Apakah itu EP atau bukan? Dan bagaimana mengatasinya, Pak Adi? Saya tidak bisa pastikan ini apa sebenarnya, karena itu kalau itu adalah fenomena dari bawah sadar itu kita harus tanya. Cuma begini, saran saya daripada kita membiarkan pikiran kita keluyuran saat mau tidur, akan jauh lebih baik misalkan kita kasih kerjaan dia. Ya, yang biasa bisa dilakukan adalah misalkan justru kita fokus pada gerakan perut kita, semacam meditasi. Pikiran kasih kesibukan, merasakan perut mengembang, bilang dalam hati, ri. Perut mengempes, bilang lex. Naik rileks atau ngantuk, seperti itu. Jadi pikiran kita tidak akan kemana-mana. Ada juga yang mau hitung, dia naik hitungnya 1, turun hitungnya 2, seterusnya sampai katakanlah 5, nanti diulang lagi. Terus setelah lupa gimana? Sudah dilepas. Jangan, saya nggak mau lupa nih, mulai lagi dari 1, nanti malah nggak tidur. Jadi ya daripada pikiran kita sibuk kemana-mana, kasih dia kerjaan. Oke. Atau kita mendoakan, misalkan kita mendoakan orang-orang, mendoakan siapalah, itu kita berikan kesibukan yang positif. Ya, jadi saya bilang saya tidak tahu ini apa, karena biasanya kalau itu dimunculkan oleh bawah sadar, maka kita harus tanya ke bawah sadar ini apa sebenarnya. Saya nggak boleh menafsirkan itu. Demikian. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Pak Adi. Ini ada pertanyaan dari Yeni. Selamat malam Samanera dan Pak Adi. Mau tanya, waktu itu saya mau tidur dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba ada suara halo yang bukan di telinga, tapi di pikiran atau dalam batin. Suara itu jelas sekali dan itu bukan saya. Gimana Pak Adi? Halusinasi itu atau adalah, apa? Biasanya itu adalah ego personality, itu EP. Ya, itu sedikit sharingnya. Besok pagi, besok siang jam 2.30, saya di salah satu webinar dengan Pikti, itu saya akan khusus membahas mengenai ego personality. Jadi itu satu topik menarik. Nah, kembali ke pertanyaan ini, itu biasanya suara dari ego personality. Jadi ada suara seperti kayak bicara sama kita, atau bisa juga di hati kita. Ya itu biasa saja itu. Bukan sesuatu yang kita perlu khawatirkan. Enggak. Kalau dia misalkan masih bicara, ada yang bilang gini, diam ya, tutup mulut, saya mau tidur. Nanti dia diam. Bisa diperintah gitu ya? Bisa. Malah kalau yang banyak pikiran, yang susah tidur karena pikiran terlalu aktif, saya bilang, Anda perintahkan bagian diri Anda ini untuk keluar dari diri Anda, duduk di kursinya Anda di kamar. Besok pagi suruh balik. Jadi kalau dia sudah keluar dari diri Anda, dia tidak bisa mikir sudah. Oke. Ya baik Pak Adi, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Saya bacakan lagi dari Francisca Sidarta. Wah, kayak nama cucunya Pak Adi. Pak Adi, apakah lucid dream itu ada hubungannya dengan hipnosis? Lucid dream itu adalah satu kondisi di mana kita tidur, tapi kita bisa mengendalikan atau mengatur skenario mimpi kita. Kita mimpi, tapi kita bisa mengatur skenario mimpi. Yaitu ada banyak tulisan mengenai itu sih. Jadi intinya adalah, saya yakin teman-teman pasti pernah ngalami. Jadi misalkan Anda dikejar anjing nih, mau digigit, terus tiba-tiba Anda sadar, saya kan lagi mimpi nih. Nah, Anda sadar Anda mimpi kan? Kemudian ya sudah, kalau kayak begitu, saya akan mengatur skenario-nya. Jadi bagaimana? Misalkan tiba-tiba Anda ini bisa terbang, atau Anda ini punya tongkat ajaib dan tiba-tiba anjingnya bisa jadi anjing kecil dan giginya ompong, misalkan begitu. Itu adalah lucid dream. Kita bisa mengatur mimpi. Dan by the way teman-teman ya, mimpi itu bisa diulang, mimpi bisa diatur, mimpi bisa disambung. Bisa. Pakai hipnoterapi tadi. Sorry, hipnosis tadi. Nggak perlu. Jadi kita bisa melakukan self hipnosis, kita bisa perintahkan bawah sadar kita untuk nyambung gitu. Bahkan pernah ada eksperimen beberapa orang, yuk nanti malam kita mimpi ketemu yuk. Ketemu mereka dalam mimpi, itu seperti film Inception gitu loh nanti itu. Oh, kayak Matrix ya? Inception ya. Jadi mereka kayak mimpi nanti ketemu di mana.
Jadi masing-masing tidur di rumahnya, nanti mimpinya ketemu di satu tempat itu. Film Matrix juga gitu kan, dia masuk dalam kubah yang ada darahnya itu, kemudian dia masuk dan dia hidup dalam mimpinya itu kan Pak Adi. Wah, itu seru ya. Tapi dipasangin dicolok di belakangnya itu ya. Betul ya. Ya, semacam itulah. Oke. Next ya pertanyaan ya. Ini dari Upacarika Mewah. Dalam melaksanakan bawana saya kerap kali melihat lorong atau hole. Ada orang bilang juga lubang cacing katanya. Juga jika ditelusuri akan menembus alam lain. Apakah ini bagian dari nimitta, namo budaya? Gimana tuh Pak Adi tuh? Saya nggak berani jawab ini. Jadi kalau fenomena-fenomena pikiran atau batin seperti ini, sebaiknya itu ditanyakan kepada guru meditasi ya. Karena begini, saya pernah dengar cerita ada seseorang ini kalau dia meditasi setelah beberapa saat mesti kelihatan tengkorak. Nah, coba apa ini sekarang? Fenomena apa ini? Nanti kalau kita pikir, waduh tengkorak, jangan-jangan saya mau mati, loh kok kelihatan tengkorak. Nah, salah lagi nanti. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih jauh ini apa, dan ini seharusnya dengan bimbingan seorang guru meditasi yang berpengalaman, supaya kita tidak salah dalam melakukan meditasi dan pemaknaannya gitu. Yang saya tahu adalah orang ini akhirnya jumpa dengan Bante Utamo dan Bante Utamo mengajarkan apa yang harus dilakukan. Dan dia menemukan sesuatu di situ akhirnya. Ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ya, Pak Adi. Next. Ini dari Nadila. Selamat malam Semenira dan Pak Adi. Saya ingin bertanya, apakah Pak Adi pernah bertemu klien hipnoterapi yang mereka ingin dan bersedia di hipnoterapi, tetapi tidak bisa karena sulit berkonsentrasi? Gimana Pak Adi? Oke. Orang yang sulit berkonsentrasi itu adalah orang yang punya kecemasan tinggi. Maka solusinya adalah, kalau ditanya apakah pernah? Pernah, pasti pernah dong. Dari sekian tahun, mulai tahun 2005 sampai sekarang pasti pernah. Tetapi tetap ada solusinya. Orang itu sulit konsentrasi, sulit fokus. Mengapa? Karena mereka punya kecemasan yang sangat tinggi. Kecemasan yang sangat tinggi ini mengakibatkan high beta, gelombang beta tinggi mereka itu sangat aktif, dan ini berfungsi melakukan scanning dengan cepat, selalu memikirkan ini, memikirkan itu. Ada cara untuk bisa mengatasi, ada. Ya, dan itu nggak sulit. Setelah itu diatasi, mereka tetap bisa masuk. Langsung masuk ke dalam keadaan apa trans tadi ya Pak Adi ya? Ya, itu bisa. Oke. Ini dari Renali, Bante lagi. Saya kebayangnya Bante, mungkin udah cocok jadi Bante. Aduh, soalnya fisiknya mirip Bante Utamo kan? Tinggi besar. Gitu ya. Oke, semoga nggak salah sebut lagi. Ini dari Nadila lagi lanjutan. Atau mungkin memiliki short span of attention ya. Jadi perhatian yang jangka pendek aja. Kalau iya gimana solusinya Pak Adi? Kalau misalnya seperti yang tadi dia sampaikan tadi. Karena dia tanya juga bagaimana cara meningkatkan sugestibilitas seseorang supaya bisa dihipnoterapi secara efektif. Oke, jadi begini. Apakah berhubungan dengan fokus span-nya itu? Jadi kemampuan dia fokus, rentang fokusnya itu apakah berpengaruh? Dalam pengalaman saya enggak itu. Ya. Ini juga menjawab bagaimana dengan cara meningkatkan sugestibilitas ya. Jadi intinya adalah sugestibilitas itu kan adalah sesuatu yang tidak fix, bukan sesuatu yang statis, itu bisa dilatih. Kalau kita bisa melatih, maka kemampuan sugestibilitas kita pasti akan meningkat. Dalam ruang praktek, intinya adalah asalkan klien itu bersedia, dia siap, ready, dia bersedia, dia willing ya, dia siap dan dia bersedia, dia percaya sama terapisnya, selesai urusan. Dia pasti bisa dituntun masuk kondisi relaksasi pikiran atau hipnosis, itu pasti. Kalau misalkan dia tidak bisa masuk, masalahnya cuma satu, dia takut. Takutnya bisa macam-macam. Takut, wah ini kuasa gelap. Takut, waduh nanti aku diapakan sama terapisnya nih. Aku belum kenal kok, berdua lagi di dalam ruangan tertutup begini. Takut misalkan nanti nggak bisa keluar dari kondisi hipnosis. Nah, takut itu bisa macam-macam. Tetapi kalau takut ini bisa kita hilangkan, boom, selesai. Ya, itu sebabnya kenapa protokol hipnoterapi yang saya kembangkan menempatkan
proses wawancara awal, proses pengawalan, sesi wawancara ini tuh sangat penting. Itu berlangsung bisa 1 jam, 1,5 jam, bahkan ada yang sampai 2 jam. Kemarin saya membantu seorang wanita, ya, klien, terapi di ruang praktek. Itu saya wawancara dia, itu hampir 3 jam. 2,5 jam kurang lebih. Sebelum saya memproses dia. Jadi saya harus menjawab banyak hal, menceritakan ini itu, memberikan dia wawasan dan segala macam. Setelah itu semua sudah beres, boom, masuk dengan sangat mudah. Untuk Jadi ada strategi, ada cara untuk mengatasi itu. untuk membangun beliefnya dulu ya, keyakinan kepada hipnoterapisnya dulu ya. Iya, makanya hipnoterapis ya boleh selengean. Hipnoterapis itu harus menampilkan kesan sebagai orang yang bisa dipercaya. Posturnya harus bagus. Dan ini terkait tidak hanya saat dia ketemu kita loh. Oke. Apa yang kita tulis di medsos itu sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau misalkan orang ngakunya hipnoterapis, tapi di medsosnya tiap hari bicaranya apa? Kue, bicaranya jalan-jalan, bicaranya fashion, bicaranya aksesoris. Orang mulai mikir, ini hipnoterapis atau penjual aksesoris yang berprofesi sabilan sebagai hipnoterapis. Maka trust itu tidak akan muncul. Kalau orang sudah percaya, trust itu adalah hipnosis. Saat seseorang sudah percaya sama terapisnya, maka tidak usah pakai teknik yang macam-macam. Dia pasti bisa masuk kondisi hipnosis. Jadi trust itu sendiri adalah komponen paling penting dalam hipnosis. Begitu orang sudah trust kita, satu contoh misalkan, ya ingat, hipnosis adalah penembusan. Saya pakai definisi dari Departemen Pendidikan Amerika. Hipnosis adalah penembusan dari faktor kritis. Jadi kita punya faktor kritis logis ini yang mikir, ini apa sih, kenapa sih begini, masa sih, apa benar, apa betul, itu faktor kritis. Jadi penembusan faktor kritis, kita tembus, kita lewati faktor kritis pikiran sadar, dan diikuti dengan diterimanya suatu sugesti atau perintah hipnosis. Jadi misalkan nih Samenera, maaf saya buat contoh, Samenera percaya sama saya kan? Ya. Terus saya bilang, Samenera coba angkat tangan kanan begini. Coba dilakukan. Anda lakukan, Anda sudah saya hipnosis itu. Oh iya. Karena faktor kritis Anda nggak bekerja. Saya bilang, coba angkat tangan. Mestinya kan, buat apa angkat tangan? Ya. Tujuannya apa? Anda nggak lakukan itu. Oh iya, udah Pak Adi bilang angkat tangan, gue angkat tangan aja, gue percaya. Nah, kalau klien sudah percaya sama kita seperti ini, kita bilang, tutup mata, dia tutup. Relax, dia relax. Udah nggak banyak nanya dia. Jadi, itu pasti bisa masuk. Semudah itu sebenarnya, kalau sudah tahu caranya. Makanya, trust itu everything. Penting sekali. Oke. Ya, terjawab sudah pertanyaannya. Pak Adi, ini ada pertanyaan berikutnya dari Renali. Saya ingin meditasi cinta kasih dan mengirimkan energi cintanya. Tapi mengapa saya sering malah merasa naksir pada orang tersebut? Padahal biasanya mereka adalah orang tua sakit dan sebagainya. Gimana? Naksir bagaimana? Naksirnya justru kepada orang tua yang, katakanlah orang tua yang sedang sakit seperti itu. Orang-orang tua. Naksir? Iya. Naksir? Iya. Saya nggak ngerti naksir bagaimana. Masa jatuh cinta gitu? Jatuh cinta, ya barangkali jatuh cinta. Terdistorsi cinta kasihnya. Malah jadi... Bukan begitu caranya. Jadi, kalau sampai kita mengirimkan cinta kasih kita, meta ini kepada seseorang, dan kita larut ke dalamnya, itu nggak boleh. Nggak boleh, ya. Jadi kita dalam posisi selalu netral. Makanya itu penting sekali kita tidak masuk ke dalam kan. Jadi saran saya adalah niatkan dulu Anda hanya mau mengirim metanya saja. Jadi kemudian Anda pancing metanya harus muncul. Biasanya kan orang hanya menyebut semoga Anda bahagia. Ya itu satu oke, sebagai langkah awal. Karena itu kan mengkondisikan pikiran kita. Oke, kita bilang semoga semua makhluk bahagia. Itu langkah awal. Setelahnya kita perlu merasakan meta itu. Cinta itu harus ada. Nah, itu harus dimunculkan. Ini pandangan saya, ini yang saya bisa lakukan. Jadi, saya bisa memancing perasaan cinta ini muncul, misalkan bagaimana saya membayangkan istri, misalkan. Ya, istri sendiri tentunya, ya supaya nggak jatuh cinta ke istrinya orang. Jadi, membayangkan istri saya, kemudian saya merasakan kembali munculnya cinta ini, meta. Setelah itu saya perkuat perasaan kasih ini. Nah, perasaan kasih ini yang setelah saya pancing, saya perkuat, ini yang saya kirim keluar. Hanya saya kirim, tapi saya tidak larut ke dalamnya. Ya, jadi kita dalam posisi netral dan terdisosiasi. Tidak kita ngirim cinta, kemudian kita jatuh cinta, itu tidak boleh.
Iya. Demikian. Sama persis seperti yang dilatih oleh Romo Slamet kemarin ketika sesi 1 bulan itu. Pak Adi seperti itu. Oh Jadi, iya, jadi oh seperti iya, itu. Romo Slamet itu sangat jago ya soal seperti ini. Teman-teman, salah satu rekomendasi saya, teman-teman bisa belajar meditasi ke Romo Slamet Rojali, juga bisa belajar abidama ke beliau, karena Romo Slamet adalah guru abidama saya. Juga satu, mumpung kita bicara meditasi, salah satu juga yang saya sangat rekomendasi adalah sahabat baik saya, juga guru saya, Bapak Merta Ade di Bali. Ya, dengan Bali Usadanya, itu keren banget itu. Nih, sudah kasih pesan ke Pak Adi. Salam hormat sama Nera dan Pak Adi. Terima kasih berbagi ilmu dan pengetahuan yang luar biasa. Hadir Siapa juga ini? Pak Merta. Siapa ini? Pak Merta. Oh, Pak Merta. Oh iya, ini guru saya. Jadi, terima kasih Pak Merta. Selamat malam. Salam hormat dari saya buat Bapak ya. Jadi, monggo teman-teman ikut Bali Usada. Keren. Saya rekomendasi banyak murid saya dan peserta pelatihan saya yang KLT untuk mengikuti Bali Usada, tempatnya Pak Merta ada. Saya highly recommended. Sangat bagus. Oke. Kita ke next pertanyaan ya Pak Adi ya. Ini ada dari Ya. Faisal Riza. Saya mau bertanya, apakah melakukan meditasi kita itu melatih tubuh fisik yang bersifat analog dan melatih bawah sadar yang bersifat terprogram? Dan apakah kimia dalam tubuh juga berubah seperti kondisi fight or flight? Oke, saya jawab dulu ya. Kalau kondisi fisik kita terpengaruh, ya pasti sekali ya. Saya sering mendengar cerita dari Pak Merta Ade ya, dari berbagai kesempatan, baik bertemu beliau langsung maupun ikut acara webinar beliau, termasuk juga dari murid-murid saya ikut meditasi Bali Usada itu, mereka yang ada masalah fisik ya, setelah ikut meditasi dengan Pak Merta Ade di Bali, itu sembuh. Ya, termasuk yang sakit autoimun, lupus, ya alergi, itu sembuh gitu loh. Artinya apa? Secara kimiawi tubuh fisik pasti terpengaruh, tuh pasti. Itu pasti ya. Nah, terus kalau kita meditasi, kita tidak secara khusus akan membahas soal pikiran bawah sadar, itu tidak. Tapi intinya adalah kita melatih konsentrasi kita melatih kesadaran kita, ya. Jadi dengan kita melatih kesadaran kita, mengolah kesadaran kita, ini dampaknya luar biasa. Seperti yang Pak Merta ajarkan itu adalah kita punya pikiran yang baik. Oke, dengan kita melatih pikiran yang harmonis, maka namanya saja harmonis coba. Kalau pikiran harmonis, badan pasti ikut harmonis, itu pasti itu. Pemahaman saya ya, karena saya kan sempat juga, sekarang ini sedang mengembangkan beberapa teknik healing ya. Teknik healing ini adalah teknik yang berbasis medan morfik dan jadi sistem holografik tubuh itu sebenarnya. Jadi intinya begini, kita punya sebuah sistem holografik tubuh yang sebenarnya sempurna, bagus. Itu adalah taruhlah itu hipotesisnya seperti itulah. Nah, kondisi pikiran kita yang kacau, emosi negatif kita, mungkin gaya hidup kita, apapun itulah, mungkin juga dari makanan kita, itu akhirnya mengganggu sistemnya kita, fisiknya kita, sehingga akhirnya kacau, tidak lagi harmonis. Nah, dengan kita berpikiran harmonis, kita bisa mengembangkan kesadaran, maka dampak ke tubuh kita menjadi sangat baik. Masalah yang tadinya ada di bawah sadar sebenarnya, yang tidak harmonis ini ada di bawah sadar, itu nanti biasa termanifestasi dalam bentuk apa? Sensasi fisik. Ada beberapa murid saya dan teman saya ikut pelatihannya Pak Merta, bilang di salah satu sesi mereka meditasi ya, dia bisa merasakan kayak ada panas itu di bagian tubuh tertentu. Ya, ini yang saya ceritakan apa yang mereka sampaikan ke saya, dan oleh Pak Merta dituntun, ya sudah disadari saja loh. Kita tidak bilang, wah ini sialan kenapa nih Pak, tidak, disadari. Kemudian diikhlaskan, dirilis ya. Dan itu mereka akhirnya sembuh. Jadi ketidakharmonisan ini yang berawal dari kondisi pikiran yang tidak harmonis, bentuk-bentuk pikiran yang tidak harmonis, itu setelah kita harmoniskan, maka badan kita pasti mengikuti. Orang yang pikirannya kacau, emosinya intens, hormon adrenalin, kortisolnya itu meningkat, dia masuk mode fight or flight. Begitu mereka tenang, meditasi, oke, cinta kasih, suka atau tidak suka, tidak bisa ditolak, badan masuk ke kondisi yang disebut dengan respon relaksasi. Itu diriset secara mendalam oleh Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School. Jadi ada stress response, itu Walter Cannon, itu
seniornya si Dr. Herbert Benson. Jadi menggunakan istilah stress response. Orang kalau stres, wah seperti apa badannya. Sebaliknya kalau kita relax, badan kita seperti apa. Jadi ada stress response, ada relaxation response. Kalau kita relax, wah seluruh badan itu enak, bagus, hormon stres turun. Dan itu ada di berbagai jurnal itu. Dampak dari meditasi. Saya berharap suatu saat, karena saya tahu Pak Marta guru yang luar biasa yang sudah mengajar sekian puluh tahun. Saya sangat berharap one day Pak Marta akan ada ilmuwan yang meneliti apa yang dampak dari meditasi ini tapa brata ini, dan itu dipublikasikan di jurnal. Ya, saya berharap sudah ada. Kalau sudah ada, tolong saya dikasih tahu, nanti saya akan bantu untuk bisa sebarluaskan informasi yang sangat berharga. Karena dampaknya luar biasa, hasilnya bagus banget. Dampak fisiologinya, ketenangan pikiran orang itu luar biasa dari hasil meditasi yang diajarkan oleh Pak Marta. Demikian sama Nera. Ya. Kebetulan 2 minggu lagi Pak Marta ada jadwalnya di sini Pak Adi, sama saya juga. Mantap. Bahasnya tentang pikiran harmonis lagi, sama seperti yang Pak Adi bilang tadi. Mantap. Oke, kita ke next pertanyaan ya Pak Adi ya. Ini dari Saifudillah. Sorry, saya salah ngomong gini. Saiful Hadi, 46 Indonesia. Bagaimana caranya meditasi bisa menyembuhkan trauma di masa kecil, Pak Adi? Oke, jadi begini. Kalau mau cepat ya, itu bisa dengan the heart technique. Dalam waktu dekat saya akan melaunch yang namanya the ultimate heart technique. Ya, sudah kami uji cobakan terus dan ini hasilnya sangat bagus. Berawal dari THT 1.0, sekarang saya ajarkan ke publik 2.0, saya ajarkan khusus untuk hipnoterapis AWGI yang THT 3.0, sekarang saya kembangkan lagi yang di Ultimate Heart Technique, ini adalah yang 4.0. Ini berbasis medan morfik sebenarnya. Oke, sekarang bagaimana, itu salah satu kita bisa lakukan. Trauma itu sebenarnya apa sih? Kita perlu tahu trauma ini apa. Trauma itu sebenarnya barang yang sangat sederhana. Trauma itu adalah sebuah kejadian yang sebenarnya apa adanya, realitas objektif yang kita beri makna negatif. Ya, kejadian kan semuanya netral katanya. Kita memberikan makna negatif sehingga muncul emosi negatif. Satu contoh. Satu anak waktu kecil karena keterbatasan pemikirannya dia maju di depan kelas, kemudian dia nyanyinya salah, dimarahin gurunya, ditertawakan teman-temannya. Dengan keterbatasan pikirannya dia trauma. Berarti aku ini tidak mampu, aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini apa, teman-temanku nggak sayang aku, bu guru benci aku dihina, seperti itu. Pemaknaan negatif ini muncullah emosi negatif. Emosi negatif ini lekat pada kejadian ini. Sehingga setiap kali kalau dia ingat kejadiannya, emosinya pasti mengganggu. Jadi yang bikin masalah itu adalah apa? Itu emosi. Bukan kejadiannya. Emosi yang muncul karena pemaknaan. Nah, pemaknaan ini, tapi kan kita bisa bilang, bisa berargumentasi. Loh, Pak, tapi kan benar dong. Itu kan dia dihina loh, kan tergantung persepsi dong. Benar. Kalau dengan kesadaran kita sebagai orang dewasa misalkan, kita yang dewasa, kita maju, kita nyanyinya salah, diketawain teman-teman, kita malah bagaimana? Ikut ketawa kan? Iya. Kita happy, kita enjoy. Karena kita sudah lebih bijaksana. Nah, karena masih kecil, keterbatasan kebijaksanaan ini mengakibatkan pemaknaannya tidak pas. Jadi yang bikin masalah selalu adalah emosi. Karena emosi selalu mengikuti pemaknaan. Jadi dalam istilah, emosi tidak pernah mengkhianati pemaknaan. Selalu itu. Oke. Emosinya selalu mengikuti pemaknaan. Bisa positif, akan menghasilkan emosi positif, pemaknaannya netral, emosi netral, pemaknaannya negatif, emosinya negatif. Nah, setelah kita tahu bahwa yang bikin masalah ini adalah emosi, maka kita bisa menetralisir emosi. Kita lepas emosinya dengan teknik, bisa hipnoterapi, bisa di ultimate heart technique atau apapun. Kemudian, ini menjadi memori biasa. Oh, setelah itu kita ingat. Oh, kalau sebelumnya kalau ingat bisa marah-marah, setelah selesai kita ingat. Oh, betul dulu waktu saya kecil ini memang teman-teman gue nakal ini. Saya nyanyi nggak bisa diketawain ini. Memang nggak benar ini teman-teman. Tapi kita sudah tertawa. Ya, itu esensi kalau kita melakukan terapi. Nah, sekarang bagaimana dengan meditasi? Yang kita bisa lakukan adalah dengan vipassana.
Jadi kita mengamati dengan kekuatan konsentrasi kita, dengan ketenangan kita mengamati. Ternyata nanti muncul nih, muncul memori atau gambar atau kejadian. Kan mindful, kita hanya menyadari, kita tidak masuk ke dalamnya, kita hanya menyadari saja. Nanti setelah dia muncul, dia akan padam. Setiap kali dia muncul padam tanpa kita apa-apakan, maka kekuatan cengkeraman, energinya, emosi dari kejadian ini, itu pelan-pelan mengalami peluruhan. Dia turun. Dan yang menarik adalah, saya pernah cerita di video saya yang lain ya, waktu saya belajar neurofeedback di Woodland Hill di Los Angeles, sekian tahun yang lalu saya belajar, di situ ada yang namanya deep state training. Deep state. State yang dalam, deep state training. Apa itu deep state training? Deep state training adalah kita dipasangi elektrode di otaknya kita, kemudian di kepala ya, kemudian diukur, ada softwarenya, kita dibikin ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Gelombang deltanya kita dihambat dengan software. Ya, saya punya mesinnya itu, cuma saya nggak pernah pakai. Dan saya belajar neurofeedback itu adalah untuk membantu anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus, anak yang hiperaktif, ADD, ADHD, anak yang otistik, anak yang spastik, macam-macam ya. Dan itu dampaknya luar biasa. Cuma saya nggak ada waktu melakukan itu, bukan passion saya tuh. Ya, saya bisa, cuma saya nggak melakukan itu. Nah, di salah satu sesi itu adalah deep state training. Jadi pada saat kita sudah ngantuk, rileks, badan kita dibikin kayak tidur, rileks, pikiran kita rileks, cuma nggak bisa tidur karena deltanya dihambat. Yang terjadi adalah dalam kondisi yang tubuh begitu rileks, pikiran begitu rileks, sudah seperti pasif sekali, muncul itu gambar trauma tuh keluar kejadiannya. Kita bisa bereaksi nggak? Nggak bisa. Mau masuk ke kejadian nggak bisa karena sudah terlalu rileks. Akibatnya apa? Gambar bisa muncul, kita hanya menyadari, oh tuh ada tuh, mau bereaksi pun sudah nggak bisa. Karena dikondisikan seperti itu, dia padam. Dia muncul, dia padam. Lama-lama, dampak dari pengalaman traumatik itu luruh dengan sendirinya. Dan teknik ini, deep state training ini digunakan untuk membantu para veteran perang Amerika yang dulu perang di Irak untuk mengatasi PTSD. Post Traumatic Stress Disorder. Ini kan Vipassana sebenarnya. Ya. Untuk validasi. Berarti kan bagaimana? Untuk validasi. Nah, mereka prosesnya seperti Vipassana. Oke. Orang dibikin rileks pikirannya, badannya sangat rileks, sehingga kalau ada pengalaman atau gambar traumatik itu muncul di dalam layar pikirannya dia nggak bisa bereaksi, nggak bisa masuk, nggak bisa memberikan label, nggak bisa menilai. Dia hanya pasrah, cuma lihat tok. Oh, ada ya. Terus padam gambarnya. Muncul lagi, padam lagi. Sehingga lama-lama luruh tuh. Sampai satu titik, begitu muncul, udah biasa. Nggak lagi terpengaruh. Itu saya bilang, ini Vipassana. Cuma mereka pakai mesin. Lebih hebat kita dong, nggak usah pakai mesin, tapi sudah dipraktekkan 2000 tahun yang lalu. Benar nggak? Iya. Ya kan, cuma Barat dia punya mesin itu aja sebenarnya. Oke. Demikian. Ya, Pak Adi, terima kasih. Pak Adi, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Toto Tajamanu ya. Kalau seorang itu tidak sabar atau pemarah, nggak pinter atau serakah, bisakah dengan hipnoterapi dia dirubah oleh seorang hipnoterapis menjadi orang yang sebaliknya, Pak Adi? Saya jawab tidak bisa. Oke. Yang bisa mengubah dirinya hanyalah dirinya sendiri. Jadi hipnoterapis tidak akan mengubah seseorang. Hipnoterapis memfasilitasi, membantu proses perubahan. Orangnya harus mau. Jadi kalau dia sadar, saya ini serakah, saya ini orangnya gampang marah, dan dia mau berubah menjadi orang yang lebih sabar, katakanlah sudah tidak lagi serakah. Caranya adalah sebenarnya bisa dengan apa? Belajar meningkatkan kesadaran. Ya, belajar inilah peningkatan kesadaran lewat jalur manapun, sehingga mengerti, oh marah ini nggak baik untuk kesehatan saya, untuk lingkungan saya. Serakah ini juga tidak baik untuk diri saya. Nah, kebijaksanaan kita tingkatkan, kesadaran kita tingkatkan, itu satu hal. Kemudian kalau kita bicara dengan proses terapi, ya, maka kemarahan ini kan
orang yang mudah marah itu sebenarnya adalah orang yang di dalam dirinya terlalu banyak emosi negatif. Ibaratnya beginilah. Oke, ini ada sebuah panci presto ya. Coba dalam pikiran teman-teman munculkan gambar panci presto. Ditutup rapat nih. Dibakar. Ada api nyala di bawah, itu sudah nyala setengah jam lebih itu. Sudah panas sekali. Berarti tekanan di dalam itu kan tinggi sekali, benar ya? Kalau saya tambah api kecil saja, kira-kira itu uapnya keluar nggak? Bisa keluar nggak? Bisa keluar. Artinya keluarnya uap itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Sesuatu yang buruk sebetulnya kan apa yang diluapkan. Nah, bagi orang lain itu sesuatu yang buruk. Kenapa? Dia gampang marah. Dia mengeluarkan unek-uneknya. Tapi bagi sistemnya klien itu sesuatu yang bagus supaya tidak rusak sistemnya. Jadi dia marah karena apa? Karena di dalam dirinya sudah ada banyak tekanan. Oke. Ditambah sedikit saja sesuatu yang membuat tidak nyaman, membuat dia tidak enak, ada kejadian apa, wah dia langsung marah. Nah solusinya adalah apa? Padamkan apinya. Itu bisa kita proses, kita fasilitasi sejauh klien mau. Kalau dulu saya, sama Nera kalau saya boleh tanya, dulu sekolahnya itu jurusan A1 apa A2 atau IPS? IPS atau IPA? A1 itu apa Pak Adi? IPA atau IPS? Oh IPA, sorry IPA. IPA, zaman saya dulu A1 IPA, tahun 84 saya masuk SMA. Ya. Nah, itu kan kalau IPA, tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan, benar nggak? Betul? P sama dengan F bagi A kan? Iya. Ya, jadi FA, semakin F per A, ya betul. F per A. Ya kan? P sama dengan F per A kan? Jadi tekanan pressure sama dengan force dibagikan area, benar nggak? Nah, semakin besar tekanan, semakin besar gaya, berarti kan semakin besar tekanan, benar nggak? Iya. Berarti orang yang tekanannya besar itu berarti apa? Banyak gaya itu. Ini biar gak tegang-tegang dia. Oke, saya bercanda. So kalau dia itu mau, maka emosinya kita netralisir, dan itu biasanya tidak sulit. Ya, setelah kita netralisir, dia perlu meningkatkan kesadarannya, kebijaksanaannya, sehingga hal-hal yang dulunya mengganggu akhirnya tidak lagi menjadi mengganggu. Soalnya kalau kita hanya hilangkan emosinya, dia tidak meningkatkan kesadarannya, tidak dapat insight dari situ, nanti ada hal-hal yang kecil-kecil lagi, muncul lagi emosinya, lama-lama panas lagi tuh potnya itu. Balik lagi dia seperti sebelumnya, kambuh dia. Ya, jadi apakah dia bisa berubah? Jawabannya bisa, tapi yang mengubah itu dirinya dia, bukan terapis. Terapis hanya sebagai fasilitator. Kami, saya ulangi, kami tidak akan pernah bisa mengubah seseorang. Kami hanya membantu. Sehingga kalau klien itu sembuh, kreditnya bukan pada terapisnya, tapi kreditnya ada pada kliennya, bukan pada kami. Jadi itu teman-teman harus pahami itu. Oke. Demikian. Terima kasih Pak Adi. Ya. Ada pertanyaan apa lagi dari yang lain? Oh ini Mbak Sekar Hanafi, kemarin dia cerita katanya ketemu Pak Adi di UGM ya, kalau nggak salah. Siapa? Mbak Sekar Hanafi itu yang ikut meditasi bareng saya juga. Oh, Mbak Sekar. Selamat malam Mbak Sekar. Wah, ini keren ini Mbak Sekar ini. Iya, silakan. Iya, selamat malam Pak Adi. Apakah EP yang nakal bisa dinegosiasi sendiri melalui meditasi? Matur nuwun. Salam dari Jogja katanya. Oke, Sekar ini salah satu mahasiswi S2 yang sangat brilian ya. S2 psikologi klinis ini. Pintar banget ini ya. Yes. Jadi gini, apakah EP yang nakal itu bisa kita negosiasi? Bisa. Ya, jadi kondisinya adalah kita masuk kondisi tenang, kita jumpa EP-nya, kemudian kita lakukan negosiasi. Ada teknik tentunya. Ya, saya tidak akan terangkan di sini karena ini bukan forumnya ya. Intinya bisa. Ya, kita nego, kita edukasi sehingga dia mau berubah dan dia bisa mendukung kita. Jawaban singkatnya seperti itu. Jawaban lebih panjang itu nanti ada di kelas di pelatihan. Oke, Mbak Sekar nanti ada info lebih lanjut dari Pak Adi. Ya. Oke, next pertanyaan ya. Ini dari Saras Pak Adi, saya ingin bertanya, apakah bisa dengan meditasi sendiri kita menemukan negative belief yang menjadi penghambat selama kita selama ini? Jawabannya bisa. Kalau ditanya apakah bisa, saya jawab bisa. That's it. Singkat sekali. Oke. Gimana Pak Adi, ada pengalaman terkait hal itu kah maksudnya? Jadi begini, negative belief ya, ini juga bagus sekali ya. Belief itu adalah sebuah program pikiran. Jadi sebuah ide sebenarnya yang kita percaya dengan sepenuh hati, kita rasa benar.
menurut kita. Jadi kalau kita misalkan seseorang merasa dirinya bodoh, bodohlah dia. Seseorang merasa meditasi ini susah Pak Adi, ya susahlah menurut Anda, saya bilang. Oh, meditasi ini mudah, mudahlah menurut Anda. So, belief ini akan termanifestasi dalam bentuk kondisi yang kita alami dalam hidup. Kalau beliefnya positif, hidup kita akan nyaman. Kalau beliefnya negatif, ya hidup kita akan susah. Masalahnya orang seringkali tidak tahu beliefnya dan tidak tahu dampaknya. Ya, bahwa belief itu akan beri dampak negatif. Yang kita bisa cek adalah akibat dari belief itu. Kalau orang itu hidupnya begini, coba pernah nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang membedakan? Kita nggak usah bicara karma, nggak usah bicara takdir, nggak usah bicara Tuhan segala macam, itu di luar kita punya kemampuan membahas ya. Pernah nggak kita berpikir atau bertanya, belief apa yang dipegang oleh orang-orang yang sehat, kaya raya, mulia, hidupnya bahagia? Dibandingkan dengan orang-orang yang hidupnya menderita, susah, keuangannya sulit, sering sakit-sakitan, sering dapat banyak masalah. Apa belief yang dipegang oleh masing-masing kelompok ini? Itu pasti berbeda. Nah, kalau kita sudah, caranya mengukur belief itu lebih pada dampaknya. Jadi belief itu netral. Belief adalah ide yang kita pikir benar dan kita rasa benar menurut kita. Ya, jadi kita tidak akan bisa mempermasalahkan itu karena menurut kita benar. Cuma kita perlu menggunakan kesadaran kita untuk apa? Merefleksikan diri kita. Kita melihat dampaknya itu apa. Hidup kita ini bagus atau tidak. Kalau hidup kita tidak baik, berarti pasti ada belief negatif atau belief yang sifatnya menghambat. Ini harus dinetralisir. Dicari, ditemukan, dinetralisir, ganti dengan yang baru. Saya kasih satu contoh. Kapan hari di pelatihan adalah salah satu mahasiswi, dia mahasiswi Fakultas Psikologi, dia ikut pelatihan QLT, saya tanya, Anda usianya masih 19 tahun, 18, 19, ya. Biasanya ikut usianya di atas 20 sekian, 30 sekian, karena mereka ikut Facebook saya atau Instagram saya atau YouTube lah. Saya bilang, Anda masih muda, saya bilang. Dari mana Anda tahu saya? Dari ibu saya. Oke, iya, mama saya itu fansnya Pak Adi. Saya bilang, oh jadi kipas-kipas saya begitu fansnya. Bukan Pak, itu follower Pak. Saya ganggu dia. So singkat cerita, dia merasa dirinya ini tidak berharga. Saya bilang, kamu yakin dirimu tidak berharga? Saya yakin sekali Pak. Sudah, kamu udah usah bicara hidup kamu seperti apa. Saya baca sekarang. Saya akan buka buku kehidupan kamu. Boleh saya buka? Boleh. Saya bilang, oke. Nomor 1, prestasi akademik kamu masih nggak bagus. Betul Pak. Kamu tidak berani berorganisasi. Betul Pak. Kalau kamu berorganisasi, kamu selalu ada di belakang. Betul? Betul. Kalau kamu misalkan melakukan sesuatu hal yang baik dan orang puji kamu, kamu selalu bilang, oh ini bukan karena saya, ini karena kebetulan. Betul? Betul. Saya bilang, kamu mau lanjut dengan hidup seperti ini? Dia bilang, tidak Pak. Maka saya mau berubah. Oke. Kalau kamu bisa berubah, hidup belief seperti apa yang kamu mau? Saya adalah makhluk Tuhan yang berharga. Berhak untuk hidup sukses mulia. Good, saya bilang. Dan saya bantu dia mengubah beliefnya dengan cepat, belief lama dinetralisir, belief baru kita install. Nah, dalam proses kita meditasi, biasanya ya orang meditasi itu kan pikirannya tenang. Biasanya akan mulai muncul itu entah suara atau bentuk pemikiran ya. Itu bisa muncul juga belief tuh. Tiba-tiba ada aja suara bilang begini, kamu tuh bodoh. Kok bisa nih ada suara bilang saya bodoh? Berarti ada belief bahwa kita ini bodoh gitu loh. Itu harus dinetralisir. Kalau enggak bisa. Hidup kita akan susah terus. Demikian. Oke. Pak Adi, saya infokan kita masih punya sekitar 25 menit lagi ya Pak Adi untuk tanya jawab ini ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa sampai dibacakan pertanyaannya, mohon maaf ya. Oke, kita bacakan pertanyaan berikutnya ini dari Bu Senis Alex. Saya pikir terkait dengan Muslim berzikir dengan tasbih. Kalau Buddha Mahayana melafalkan nama Buddha dengan tasbih, apakah itu termasuk meditasi? Terima kasih. Tadi sudah dijawab ya Pak Adi ya. Ya, singkatnya adalah kalau kita menyadari apa yang kita lakukan, itulah meditasi. Jadi kita zikir, tasbih itu kan hanya sarana kan? Kan satu, kita hitung satu ya kan? Katakan kalau kita teman-teman yang Katolik, mereka katakanlah doa Bapa kami atau Salam Maria, mereka ulangi. Atau yang Buddhis misalkan mengucapkan katakanlah Buddha. Intinya adalah kita melakukan sesuatu yang sifatnya repetitif dan kita aware dengan itu. Itulah meditasi sebenarnya. Kita menyadari itu meditasi. Apapun itu. Ya, pada saat sekarang misalkan
teman-teman mendengarkan acara ini dan Anda menyadari betul apa yang Anda dengarkan, itulah meditasi. Jadi meditasi itu bukan sesuatu yang kayak bagaimana gitu loh. Ya, sebenarnya sangat simpel. Kita menyadari, itulah meditasi. Demikian. Oke, next pertanyaannya. Ini dari Andrew Yogianto. Pak Adi, jika pada kondisi hipnosis, apakah pikirannya itu dalam kondisi tenang? Seperti meditasi bisa menyadari penuh memori masa lalu beserta emosi-emosi yang melekatinya. Terima kasih. Tidak, saya sudah jelaskan tadi bahwa orang dalam kondisi hipnosis itu fungsi pengawasan pikirannya akan turun karena dia mengizinkan itu terjadi. Jadi fungsi pengawasannya turun, ibaratnya begini, orang dalam kondisi hipnosis dia rileks sekali, ya, dia fokus pada suaranya si terapisnya, sehingga terapis akan menuntun. Oke, kamu bayangkan ini, kamu rasakan ini, kamu rasakan itu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Bisa muncul, ya, tetapi tidak sering. Karena pikiran itu akan bergerak mengikuti arahan tuntunan dari si terapis. Jadi bukan free flow itu, enggak loh. Begitu dia sudah masuk kondisi pikiran yang tenang, maka terapis akan mulai menuntun dia untuk bisa mencari akar masalahnya, memproses akar masalahnya. Sementara kalau meditasi, kita melakukannya sendiri. Kita amati sendiri, tidak ada intervensi dari luar. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Adi, jelas jadinya. Oke, ini pertanyaan dari berikutnya Hending Sun Yong yang tahu. Kalau Siddhartha Gautama mencapai kebudayaan itu gimana Pak Adi? Tanpa tuntunan kah? Kondisinya gimana? Mindful, awareness, berganti-ganti kondisi, atau gimana? Terima kasih Pak Adi. Wah, kalau ini yang jawab cocoknya sama Nera ini. Janganlah, ini kan panggungnya Pak Adi. Tapi intinya begini, Siddhartha Gautama ini kan proses mencapai sebagai sama Sang Buddha itu kan bukan dalam satu kelahiran kan. Beliau ini kan sudah bertekad sudah dari sekian kalpa lah kehidupan, benar gak? Dan itu kan melewati proses yang sangat panjang sehingga pada kelahirannya sebagai Pangeran Siddhartha, beliau melalui perjuangannya berhasil mencapai sebagai Buddha. Ya, lewat perjuangannya sendiri. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisi kesadarannya apa, saya bilang ya ada 4 hal yang kita tidak pernah bisa tahu dan tidak perlu tanya, tidak perlu mikir. Iya. Kalau kita mikir itu kita malah bisa gila kita, betul? Iya. Nomor 1 itu adalah kebijaksanaan atau pengetahuan seorang Buddha ya. Iya. Kebijaksanaan atau jangkauannya ya kalau nggak salah ya. Kemudian juga bagaimana cara kerja karma. Kemudian bagaimana kondisi orang dalam jana atau apa ya? Iya, seseorang dalam jana, kondisi pikirannya. Ya, kemudian satu lagi asal mula semesta. Jadi Benar. Ini 4 hal yang tidak mungkin bisa kita manusia biasa untuk jawab itu. Jadi saya nggak bisa jawab ini. Oke Pak Adi, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Widina Hermawan yang tanya. Pak Adi, saya mau tanya bagaimana cara mengobati anak autis tadi, karena Pak Adi singgung sedikit ya dengan apa tadi alatnya tadi, neurofeedback-nya itu. Jadi anak-anak autis itu saya sih gini dulu salah satu passion saya adalah mau membantu anak-anak seperti ini ya. Tapi ternyata memang saya mengalami kendala, waktunya saya sulit sekali ya. Ada banyak cara membantu anak-anak seperti ini. Bisa melalui pelatihan, bisa melalui terapi. Kalau ini saya cerita pengalaman saya membantu anak ini ya. Jadi ada 2 yang menarik yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah waktu saya pulang dari Amerika, saya belajar, kemudian saya sempat liburan ke Bali. Salah satu teman saya di Bali kenal dengan seorang temannya dia yang anaknya mengalami ADHD, Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. Jadi gangguan pemusatan perhatian dengan kecenderungan hiperkinetik. Jadi anak itu nggak bisa diam, kemudian susah fokus. Maka biasanya anak-anak ini akan dikasih Ritalin, obat untuk membuat mereka tenang ya. Ritalin itu kan tidak menyelesaikan masalah. Anak itu tenang sebentar, setelah itu akan kembali seperti sebelumnya. Nah, menggunakan neurofeedback, saya bisa melatih wilayah otak tertentu untuk bisa menimbulkan efek rileks. Rileks secara fisik. Jadi setelah saya bantu latih bagian otak ini sehingga badannya ini rileks, jadi tidak lagi jalan sini jalan sana, dia sudah bisa duduk tenang, baru kemudian saya membantu melatih kemampuan fokusnya. Kan dia ADD kan attention deficit, susah fokus nih.
Hyperactivity kan tidak bisa diam dia. Terus saja muter-muter. Jadi badannya saya bikin rileks dulu. Setelah badannya rileks, baru saya masuk ke membuat pikirannya menjadi fokus. Itu tidak butuh waktu lama sih. Ya, dulu dengan protokol guru saya itu butuh waktu 20 sesi. Saya di Bali cuma sekitar 5 hari. Saya lakukan 5 hari. Dan hasilnya sudah langsung kelihatan. Anak tuh bisa duduk tenang dan bisa lebih fokus. Satu lagi ada anak usia sekitar 5 tahun saya ingat saya, anak perempuan, itu spastik dia. Jadi kalau jalan itu badannya kayak robot, kaku semuanya. Jadi kalau dia tangannya mau dibuat begini tuh, yang kesininya kaku, kesininya juga kaku. Jadi otot-ototnya tuh kaku semua. Jadi kalau jalan tuh kayak robot. Saya tahu ini badan ini, anak ini spastik. Jadi saya bantu merilekskan badannya. Dan dalam waktu sekitar, saya lupa, 3 atau 4 sesi ini, karena sudah sekian tahun yang lalu dan anak ini sudah besar ya sekarang ini. Setelah itu, anak itu jalannya enak, rileks. So itu bagaimana salah satu teknologi yang kita bisa pakai untuk membantu anak-anak kita ya, yang memang berkebutuhan khusus. Nah, Indonesia ada banyak orang yang sekarang menyelenggarakan layanan neurofeedback. Masing-masing dengan protokol yang mereka punya loh ya, jadi belum tentu sama dengan yang saya jalani dan masing-masing bergantung pada siapa yang mengajar gitu loh. Nah, saya kebetulan belajar kepada pakar di Amerika yang saya sudah searching, saya cari betul, saya baca bukunya, saya baca testimoninya, baru saya cari mereka. Jadi itu bisa. Nah, saran saya ini bisa dipertimbangkan. Cuma benar-benar riset dulu loh ya yang akan melakukan neuroterapi, neurofeedback ini siapa. Ini harus orang yang punya kompetensi bagus. Karena itu urusan langsung sama otak. Tidak disetrum ya. Kita dipasang EEG. Jadi misalnya gini loh. Saya punya misalkan biceps saya ini kecil misalkan ini, lemah. Jadi saya mau melatih hanya biceps saya. Maka kalau saya pegang dumbbell ya bicepsnya saja yang dilatih, nggak boleh yang lain, nggak boleh triceps saya. Maka kalau di otak, misalkan anak-anak yang sulit fokus itu, mereka akan dibikin fokus. Menurut protokol guru saya ini, yang kita latih adalah bagian orbitofrontal cortex sebelah kiri. Jadi yang di belakang ini, mata sebelah kiri ini menurut guru saya ya. Jadi kita melatih, kita memasang elektroda di situ dan mesin EEG ini masukkan ke dalam laptop, kemudian akan dihitung sinyalnya dan akan membuat sebuah semacam baseline ya. Jadi anak itu akan nonton video. Video itu akan jadi kabur atau menjadi tidak lagi bisa jalan kalau wilayah otak yang kita target itu tidak memproduksi gelombang seperti yang kita mau. Nah, jadi kalau videonya mulai berhenti, ya dia pasti kepingin nonton kan? Maka otak akan memproduksi gelombang seperti yang kita mau. Nah, seperti tadi, kamu latihannya bicep loh ya. Oh iya Pak, ternyata dia latih tricep. Wah, itu gambarnya kabur itu. Sehingga oke, saya latih bicep lagi deh. Nah, jadi dilatih, gambarnya kembali menjadi terang dan dengan demikian dia semakin kuat dan semakin kuat. Itu basicnya. Oke. Seperti itu kurang lebih ya. Ya. Oke. Makasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari jejaknya Cicak. Pak Adi, bagaimana menghadapi keluarga yang super toksik? Apakah cukup dengan hanya menggunakan meditasi? Karena pola toksiknya selalu berulang dan tidak bisa dikontrol. Memang begini ya. Orang yang toksik ini sebenarnya orang yang harus dicintai. Jangan dibenci. Karena mereka toksik bukan karena mereka mau loh. Toksik, mereka menjadi toksik karena mereka pasti mengalami kondisi yang tidak baik di masa lalu. Itu pasti itu. Ingat, tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Yang kedua, sebenarnya bawah sadarnya itu berteriak keras, minta tolong. Tolong saya. Tapi mereka tidak bisa menyuarakan seperti ini. Maka mereka toksik. Kalau memungkinkan, kalau memang bisa dibantu, bantu. Kalau nggak bisa dibantu, pilihannya ya harus ini, ya meditasi cinta kasih, meningkatkan kesadaran, kemudian kirimkan energi cinta kasih kepada mereka setiap hari, supaya apa? Mereka juga bisa mendapatkan dampak positif. Harapannya bisa berubah. Kalau nggak kuat, nah ini. Ya satu-satu cara, kalau memungkinkan ya untuk sementara waktu keluar dari lingkungan ini. Ya saya jarang memberikan saran ini, tapi kalau ada misalkan ini, anak sudah dewasa, sudah kerja, tapi di rumah itu, waduh, orang tuanya ada seperti itu. Toksiknya minta ampun, saya bilang, Anda untuk sementara waktu harus keluar. Entah kamu ngekos dulu, atau mungkin kalau kamu sudah punya rumah sendiri, kamu tinggal sendiri. Kenapa? Karena Anda nggak cukup kuat untuk bisa mengatasi kondisi mereka.
Daripada Anda ikut terdampak, lebih baik untuk sementara Anda bilang, aku nyerah dulu deh, keluar dulu. Sambil dipikirkan strategi lain untuk bisa membantu mereka. Mereka tetap perlu dibantu kalau mereka mau. Ya, mereka butuh itu. Jadi jangan dimusuhin, jangan dibenci, kita cintai dengan apapun kondisinya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi ada hubungannya dengan meditasi cinta kasih ya Pak Adi? Ya, orang-orang yang toksik itu sebenarnya, ya kalau kita bilang itu jiwanya kering. Kering. Kering sekali. Mereka tuh butuh kasih sebenarnya. Ya, pernah ada seorang menantu yang klien saya wanita, dia menantu dan dia tinggal serumah sama mertuanya dan mertuanya alhamdulillah minta ampun deh. Saya bilang, Anda nggak bisa merubah mertua Anda. Ya, yang bisa Anda rubah adalah persepsi Anda terhadap mertua Anda. Yo tapi bagaimana Pak Dina? Kalau Anda benci mertua Anda, ya sesuai dengan benih yang Anda tabur, itulah buah yang Anda tuai loh. Kalau Anda menabur kebencian lewat pikiran Anda nggak berani mengumpat kepada mertua, Anda kalah posisi, tapi getaran pikiran Anda akan sampai ke dia. Seperti Anda pegang sebuah pebble itu kerikil kecil, ini ada sebuah kolom yang teduh, tenang, Anda lemparkan kerikilnya, itu pikiran Anda, bisa juga ucapan atau tindakan Anda, jatuh di tengah-tengah kolam dan muncul ria, saya bilang. Ria ini kalau sampai di ujung, tidak, itu baliknya kanan negatif. Tapi ini klien bilang gini, lupa Adi. Tapi yang sudah jelas mertua saya itu memang toksik. Saya bilang, itu betul. Tapi kalau Anda terus berpikir dia toksik, itu kan sama dengan Anda beri makan toksiknya kan. Toksiksitasnya Anda kasih makan. Racunnya Anda kasih makan terus. Jadi bagaimana? Penawar yang paling bagus adalah dengan cinta. Saya bilang ini memang tidak mudah. Ya, saya mudah bicara karena saya tidak dalam posisi Anda. Saya jujur bilang begitu. Tapi kalau Anda mau melakukan, coba lakukan. Sungguh-sungguh. Anda meditasi cinta kasih, rasakan cinta. Siapa yang orang yang Anda sangat sayang? Mama, oke cocok ini. Mama kandung, ini mama mertua. Oke. Anda meditasi cinta kasih, rasakan meta cinta terhadap mama, tingkatkan itu, kemudian Anda kirimkan kepada mama mertuamu. Kamu lihat wajahnya pertama kali bagaimana merengut, tidak bagus, gelap, warnanya jelek lah, atau pakaiannya buruk lah, terserah. Anda kirimkan banjiri dia dengan cinta sampai wajahnya berubah atau kondisinya baik. Ya, dengan Anda mengirim cinta pada dia, Anda melakukan healing pada diri Anda sendiri. Karena energi cinta kasih ini healing untuk mama mertua. Lakukan minimal 1 minggu, nanti kasih saya laporan hasilnya. Oke. 1 minggu kemudian dia bilang, sekarang mulai lunak loh Pak. Ketemu saya itu sudah lebih banyak senyumnya daripada sebelumnya. Nah tuh saya bilang, karena kamu kirim cinta. Yang saya pahami dari pembelajaran saya dengan guru abidama saya, Romo Slamet Rojali, ya, itu cetasika kan ada 52, benar nggak? Faktor-faktor batin ada 52 kan. Ini pemahaman saya ya. Dan itu kan dibagi 3 kelompok kan. Satu buletan, satu kelompok itu kan isinya 50 faktor batin. Ya. Yang satu isinya 1, wedana, emosi atau perasaan. Yang satu lagi isinya 1 adalah sanya. Sanya itu orang terjemahkan sebagai pencerapan. Saya kurang sepakat dengan itu. Karena dari pemahaman saya, sanya itu meliputi semua fungsi pikiran sadar dan bawah sadar, fungsi analisis, berpikir logis, kritis, coding, decoding, mengenali, memutuskan, termasuk fungsi memori, di luar emosi, karena emosi satu kelompok sendiri, wedana. Sehingga dengan kita mengelola, ya, saya tidak bilang yang 50 ini tidak penting, juga sama pentingnya. Tapi kalau pengelompokannya yang satu ini satu isinya wedana, yang satu ini adalah satu isinya sanya, ini pasti sesuatu yang luar biasa loh. Jadi kalau kita bisa mengelola pikiran kita dan perasaan kita dengan baik dan benar, itu akan sangat membantu untuk hidupnya kita. Dan dalam hipnoterapi yang saya lakukan sebenarnya, yang diproses terutama itu adalah yang 2 komponen ini. Perasaannya dan pikirannya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sama Nera dan teman-teman. Pak Adi, terima kasih malam ini sudah dibagikan. Khususnya tadi saya sudah banyak sekali informasi yang didapatkan atas pemahamannya mengenai hipnosis, hipnoterapi, meditasi, dan mindfulness.